Orang yang paling sering diremehkan di sebuah ruangan justru sering jadi orang yang paling paham situasinya. Dan biasanya orang itu adalah orang yang kelihatannya pendiam. Dia nggak banyak ngomong, lebih sering dengerin. Kalau ada diskusi juga nggak terlalu ikut debat. Dan kebanyakan orang langsung mikir, dia mah pendiam, mungkin pemalu, atau mungkin nggak pede. Padahal dalam banyak kasus, orang yang terlihat paling diam di ruangan justru lagi memperhatikan semuanya. Kenapa orang pendiam sering diremehkan? Masalahnya sebenarnya bukan pada orang pendiamnya, tapi pada cara manusia menilai orang. Kita cenderung menilai sesuatu dari yang paling terlihat. Misalnya dalam diskusi, orang yang paling banyak ngomong biasanya langsung dianggap paling aktif, paling percaya diri, bahkan kadang dianggap paling pintar. Padahal dalam psikologi ada konsep yang disebut halo effect. Kalau seseorang terlihat bagus di satu hal, misalnya ngomongnya lancar, orang lain sering langsung menganggap dia juga hebat di banyak hal lain. Sementara orang yang lebih banyak diam, sering dianggap nggak punya sesuatu untuk disampaikan. Padahal belum tentu begitu. Karena kalau diperhatikan lebih jauh, orang yang terlihat pendiam sering punya beberapa kebiasaan yang cukup menarik secara psikologis. Orang yang terlihat pendiam biasanya lebih banyak mengamati daripada berbicara. Saat orang lain sibuk ngomong, mereka justru memperhatikan hal-hal kecil yang sering terlewat. Cara orang bereaksi, ekspresi wajah, perubahan suasana di sebuah percakapan. Makanya kadang orang pendiam bisa membaca situasi lebih cepat dibanding orang lain. Dari luar mungkin kelihatannya tenang, tapi di dalam kepala mereka sering ada banyak proses yang berjalan. Mereka memikirkan sesuatu, menganalisis situasi, mempertimbangkan banyak kemungkinan sebelum bereaksi. Itulah kenapa mereka nggak selalu langsung bicara. Bukan karena mereka nggak punya pendapat, tapi karena mereka lagi memproses semuanya dulu. Hal lain yang menarik, orang pendiam sering dianggap misterius. Bukan karena mereka sengaja membuat image seperti itu, tapi karena manusia secara alami penasaran dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya terbuka. Semakin sedikit seseorang membuka dirinya, semakin banyak orang yang mencoba menebak-nebak siapa dia sebenarnya. Dan ada satu hal lagi yang sering terjadi. Orang yang jarang bicara biasanya jadi lebih selektif saat berbicara. Kalau orang lain kadang ngomong sambil berpikir, orang pendiam sering melakukan kebalikannya. Mereka berpikir dulu, baru bicara. Makanya ketika mereka akhirnya ngomong, seringkali yang mereka sampaikan langsung ke inti pembicaraan. Dan biasanya orang seperti ini juga tidak terlalu tertarik punya terlalu banyak lingkaran sosial. Bukan karena mereka antisosial, tapi karena mereka lebih menghargai hubungan yang benar-benar dekat dibanding sekedar kenal banyak orang. Jadi sebenarnya yang sering terjadi bukan karena orang pendiam kurang mampu, tapi karena kita terlalu cepat menilai orang dari seberapa sering mereka bicara. Padahal kemampuan memahami situasi tidak selalu terlihat dari siapa yang paling vokal. Kadang justru orang yang paling memahami situasi adalah orang yang paling banyak mengamati. Jadi kalau kamu termasuk orang yang lebih nyaman diam dan memperhatikan sekitar, itu bukan berarti kamu kalah sama orang yang lebih vokal. Setiap orang punya cara berbeda dalam menghadapi dunia. Ada yang berpikir sambil berbicara, ada juga yang diam dulu, lalu memahami semuanya. Dan kadang, orang yang paling tenang di sebuah ruangan justru orang yang paling sadar apa yang sebenarnya sedang terjadi.